Halo, Assalamualaikum. Saya Wahyudianti, NPM 5021317, kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan perubahan kurikulum di Indonesia dengan mata kuliah TA kurikulum dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, MPD. Baiklah, yang pertama, perbedaan dan perubahan kurikulum di Indonesia. Apakah kamu tahu berapa kali perubahan dalam sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini? Dalam perjalanan sejarah dari tahun 1945 hingga 2020, negara kita memiliki 10 kurikulum pendidikan nasional yang telah mengalami perubahan. Adapun perubahan tersebut dipengaruhi oleh situasi politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertimbangan lainnya. Namun, dari semua perubahan tersebut, kurikulum pendidikan nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk semakin mengenal kurikulum pendidikan nasional dari masa ke masa, berikut saya buatkan rangkuman dari sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini. Silakan simak ya. Baiklah, yang pertama, kurikulum rencana pelajaran 1947. Kurikulum yang mulai diaplikasikan pada tahun 1950 ini dikenal dengan istilah Leerplan, yang dalam bahasa Belanda artinya rencana pelajaran. Dikarenakan pada masa itu Indonesia masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Sistem pendidikannya pun masih kental oleh pengaruh Belanda. Oleh karena itu, kurikulum ini meneruskan yang sudah digunakan oleh Belanda sebelumnya. Ciri utama dari kurikulum ini adalah menekankan pada pembentukan karakter manusia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain. Selanjutnya, kurikulum rencana pelajaran terurai 1952. Tahun 1952, kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Cirinya adalah setiap isi pelajaran harus bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, kurikulum 1964. Pada kurikulum ini, pemerintah menginginkan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Dengan begitu, mata pelajaran diklasifikasikan menjadi sama kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Kelima hal tersebut dikenal juga dengan program Pancawardhana. Ada juga yang menyebutkan bahwa Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Selanjutnya, kurikulum 1968 ditujukan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Oleh karena itu, mata pelajaran yang dibuat lebih bersifat teoritis. Kurikulum ini juga menekankan pendekatan organisasi dalam materi pelajaran, seperti kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1975. Pengganti kurikulum 1968 ini bertujuan agar pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien. Kurikulum ini dipengaruhi oleh konsep di bidang manajemen yang terkenal pada masa itu, yaitu manajemen by objective atau biasa disebut MBO. Tujuan materi dan metode pengajaran diatur secara rinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Masa ini dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran dibuat untuk setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau biasa disebut TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar, mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1984. Kurikulum ini sering disebut juga kurikulum 1975 yang disempurnakan. Salah satu tokoh penting di balik lahirnya kurikulum ini adalah Dr. Conny R. Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Dekdiknas tahun 1980 sampai 1986, menggunakan model yang disebut juga dengan cara belajar aktif siswa atau CBSA atau Student Active Learning SAL. Namun banyak sekolah yang merasa sistem ini kurang efektif karena suasana kelas dianggap tidak kondusif untuk belajar. Penolakan CBSA pun banyak bermunculan. Lalu, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999 merupakan perpaduan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Tujuan adalah untuk menekankan agar siswa lebih memahami konsep dan terampil dalam menyelesaikan soal dan masalah. Sistem pembelajarannya 1 tahun dibagi menjadi 3 caturbulan. Jadi, diharapkan agar siswa dapat menerima materi pelajaran yang lebih banyak.
beban belajar siswa yang dianggap terlalu berat menyebabkan bertebarannya berbagai macam kritik terhadap kurikulum ini. Selanjutnya, kurikulum 2004. Kurikulum ini dikenal dengan sebutan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Menurut Diknas, KBK adalah seperangkat rencana pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Setiap mata pelajaran memiliki rincian kompetensi apa yang harus dicapai oleh siswa. Namun, terdapat kerancauan pada sistem ini. Alat ukur pencapaian kompetensi siswa hanya berupa ujian akhir sekolah dan ujian nasional yang jawabannya dari soal adalah pilihan ganda. Jika tujuannya adalah mengasah kompetensi siswa, seharusnya alat ukurnya lebih banyak praktek atau soal uraian agar pemahaman lebih terlihat. Lalu, kurikulum 2006. Pada tahun 2006, KBK dihentikan dan diganti oleh KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jika dilihat, kurikulum ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum 2004. Hanya saja KTSP lebih memberi kebebasan kepada guru untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan, kondisi siswa, dan kondisi sekolah. Diknas telah menetapkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi kelulusan atau SKL, standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD untuk setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan. Jadi, sistem pembelajaran dan silabus merupakan wewenang dari sekolah dikoordinasikan dan disupervisi oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pada tahun 2012, KTSP akhirnya diganti dengan kurikulum baru karena dianggap kurang berhasil. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau biasa disebut dengan Kurtilas merupakan peralihan pemerintahan antara Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Kurtilas memiliki 4 aspek penilaian, yaitu pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku. Anies Baswedan sempat menghentikan pelaksanaan Kurtilas ini di beberapa sekolah untuk mengevaluasi ulang kurikulum ini. Pada tahun 2016, kurikulum ini telah direvisi dan kembali diberlakukan di beberapa sekolah. Baiklah, yang terakhir, kurikulum merdeka. Pandemi COVID-19 membuat banyak sekali perubahan di berbagai sektor. Salah satunya adalah pendidikan. Masa pandemi COVID-19 merupakan sebuah kondisi khusus yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran atau learning loss yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik. Melihat berbagai tantangan yang terjadi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencoba untuk melakukan upaya pemulihan pembelajaran. Salah satu upaya yang dilakukan Kemendikbudristek guna mengatasi permasalahan yang ada ialah mencanangkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.